Jangan bucin. Bucin terus, pengen jadi tentara. Berasal dari film sih sebenarnya. Jadi memang karena sering nonton film. Apa cita-cita kamu waktu SD? Cita-cita waktu SD pengen jadi polwan. Banyak sih ya sebenarnya, ada polwan, pramugari, terus jadi kowat juga gitu. Pokoknya pengen jadi abdi negara gitu. Jadi seniman. Cita-cita saya waktu SD itu pengen jadi pilot. Pengen jadi tentara. Jadi pelukis. Sebenarnya kalau bilang cita-cita banyak banget ya. Dari dulu tuh ingat banget kalau cita-cita tuh pengen jadi dokter, polisi, tentara, baru juga pengen jadi hakim, jaksa, kayaknya semuanya banyak deh. Tapi kalau setiap ditanya cita-cita waktu SD dan disuruh nulisin di form gitu, pasti saya jawabnya kalau nggak dokter, polisi. Dan akhirnya pas ya di akhir-akhir SD tuh ketemu jawaban tengah-tengahnya yakni dokter forensik. Pilih cita-cita itu. Karena waktu SD seneng banget sama yang namanya mewarnai, terus pakai teknik gradasi gitu. Jadi mencampurkan warna satu ke warna yang lainnya. Dulu itu aku kan sering diajak nonton sama orang tua aku buat nonton kayak perang-perangan kayak gitu. Nah, di dalam diri aku itu jadi terpicu gitu untuk ingin menjadi seorang prajurit, ingin perang dulu waktu kecil itu pikirnya. Jadi aku milih cita-cita tentara itu karena keberanian aku dulu yang menggebu-gebu untuk berperang. Waktu kecil suka ngegambar kayak gitu. Terus waktu TK juga nggak tahu kenapa tiba-tiba juara mewarnai. Jadi ngerasa kayaknya bakatnya di situ. Jadi waktu kecil itu ayah saya tuh kerja di PT Dirgantara Indonesia. Di sana kan pabrik pesawat ya. Jadi setiap hari tuh lihat majalah yang ayah bawa dari kantor yang isinya tuh banyak gambar pesawat. Ada poster-posternya juga saya tempelin di kamar. Nah, dari situ jadi ada keinginan untuk jadi pilot. Berasal dari film sih sebenarnya. Jadi memang karena sering nonton film, diajak sama keluarga nonton, baru banyak juga keluarga tuh ada yang latar belakangnya dari polisi, tentara, maka itu tertarik sama hal itu gitu. Nah, jujur Li, aku waktu pas SD sama SMP tuh termasuk orang yang paling tinggi di kelas. Aku tinggi waktu itu tuh, jadi aku dengan percaya dirinya, oh kayaknya aku cocok nih buat di abdi negara gitu, karena aku juga kan suka olahraga, ditambah tinggi juga, kayaknya cocok lah buat speknya masuk gitu. Sesuai cita-citanya sama profesi yang sekarang? Sesuai, enggak sih, ini beda jauh ya, jauh, sangat jauh banget. Karena sekarang aku masuknya ke ranah keguruan sama tim kreatif juga, ini jelas beda jauh. Tidak sesuai sama rencana, tidak sesuai sama ekspektasi. Enggak. Karena sekarang aku SMK, terus jurusannya masuk ke DKV, jadi menurut aku sesuai sama minat bakat aku dan cita-cita. Profesi sekarang pastinya tidak. Jauh sekali dari profesi yang sekarang. Enggak, jauh banget sama profesi yang sekarang. Sekarang itu jadi pelatih silat. Jadi jauh banget dari cita-cita yang waktu saya inginkan waktu SD. Tidak. Apa kok bisa berubah? Karena mungkin dengan seiring bertambahnya usia, banyak pilihan-pilihan yang saya dapatkan, terus saya mulai tertarik dengan olahraga, saya suka bela diri, dari situ mulai ada rasa cinta dengan pencaksilat, kemudian saya ingin berbagi ilmu dengan adik-adik saya, anak-anak saya, jadilah sekarang pelatih silat. Alasannya karena kehidupan ini tidak semudah itu guys. Enggak sih sebenarnya. Dulu pengen banget masuk kedokteran, ambil kedokteran. Cuman karena faktor ekonomi, finansial keluarga, dan juga dari keluarga nggak terlalu mensupport gitu ya. Ya udah jadinya
pilih yang lain gitu. Waktu Mungkin seiring dengan berjalannya waktu, menginjak dewasa, melihat lebih banyak melihat sekitar, terus udah gitu lebih banyak mengenal potensi diri tuh sekarang apa gitu ya. Jadi sekarang lebih tahu, oh oke, guru gitu, teacher is my choice gitu. Sempat awalnya itu ingin masuk dulu ke tentara, ke akademi militer, namun nyatanya karena setelah tes seleksi itu memang gagal karena ada beberapa faktor, terutama faktor kesehatan yaitu mata minus dan lain-lain. Jadinya akhirnya berubah untuk cita-citanya ke hal yang lain. Ya karena takdir kali ya. ada gak pengalaman yang bikin kamu ngedown pada bidang tertentu padahal harusnya bisa gitu? Banyak sih. Udah lama nggak ngegambar nih. Ternyata aku belum bisa nge-sketch gitu. Belum ada bekal buat itu. Jadi ternyata ngegambar waktu kecil sama ngegambar di jurusan DKV itu beda. Dulu aku sebagai pengurus OSIS, waktu itu tuh aku ingin mencoba masuk ke salah satu forum di Jawa Barat, forum OSIS Jawa Barat, yang mana namun dari sekolah aku itu hanya ada perwakilan 2 orang, aku dan rekan saya. Namun banyak tekanan dari teman-teman di pengurus OSIS itu bilang bahwasannya aku tuh nggak akan bisa masuk ke kepengurusan daerah. Namun nyatanya setelah aku menjalaninya, aku pun menjadi koordinator daerah di Kabupaten Kuningan dulu. Pengalaman saat main softball sih, kan saya atlet ya, atlet softball dan beberapa kali ikut kejuaraan. Terkadang yang bikin down itu adalah ketika proses untuk mencapai mimpi sebagai seorang atlet itu sangat berat gitu. Waktu SD aku tuh dipilih sebagai nominasi siswa yang masuk Olimpiade Sains gitu. Nah terus tiba-tiba teman aku tuh bilang, Vika, kamu kayaknya nggak bisa deh karena kamu bla 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 gitu kan ya. Otomatis Vika kecil, Vika SD itu gitu ya, itu tuh kayak ngerasa kepikiran, aduh apa gitu kan, dia kayak ngerasa worry banget gitu, dan di situ aku ngerasa down banget gitu. Waktu di event sebelumnya itu sempat juara 1, kemudian naik ke event yang di jenjang berikutnya, dan di penyisihan pertama itu langsung kalah. Di situ down banget. Apa pesan kamu untuk dirimu di usia 11 tahun? Usia 11 tahun, oke. Untuk saat itu pesannya, ini agak cukup aneh juga ya gitu. Makasih banget, dulu kamu nggak pernah mengharapkan orang-orang yang memandang sebelah mata, orang yang merendahkan. Kamu terus maju, kamu terus dihajar dan terus diupayakan agar kamu bisa. Lebih semangat lagi belajarnya, jangan terlalu banyak main, itu sih. Buat kamu Karisma di usia 11 tahun, pokoknya nggak perlu ragu, apapun itu coba aja terus, hadapin terus. Aku tahu kamu sekarang lagi di masa-masa yang sulit di usia itu, tapi aku yakin kamu bisa kalau kamu tetap percaya sama diri kamu. Vika SD, kamu keren. Kamu keren, kamu hebat, kamu bisa survive di tengah problem yang teman-teman SD yang lain itu belum pernah ngerasain hal itu gitu. Kalau saya ketemu sama diri saya sendiri di usia 11 tahun, saya akan bilang, dengerin kata orang tua. Dengerin apa yang mereka pesankan. Rajin belajar, terus kalau punya cita-cita atau hobi, gali sejak sekarang. Fokus sama sekolah, jangan bucin. Bucin 11 tahun dong. Ya jangan. Kamu berapa emang? Jangan bucin terus. Pesan kamu untuk di usiamu yang sekarang? Begitu banyak struggle perjuangannya.
Intinya, nikmat hidup mengalir deras pada kehidupan yang keras. Banyak banget hal yang sudah kamu lalui. You're doing great. You did great. I mean, you did great. Banyak hal-hal yang sudah dilalui dari pokoknya sampai nggak bisa berkata-kata, sampai nggak bisa cerita sama orang lain, tapi kamu bisa melalui itu sampai di titik sekarang, itu luar biasa sekali. Keep struggle. You are strong. You are better than yesterday. Oh ya. Karisma, kamu sudah ngelakuin hal yang terbaik yang kamu bisa selama ini. Jangan pernah menyesal sama apa yang telah terjadi. Masa lalu itu nggak bisa diulang. Sebuah masa lalu itu sebuah pelajaran yang bisa kamu gunakan untuk mencapai masa depanmu. Jadi tetap semangat terus. Ingat, kamu nggak harus sempurna, tapi harus tetap berusaha. Semangat. Semangat. Dunia itu memang tempatnya capek. Kejarlah tujuan yang sesungguhnya, lalu bahagiakanlah orang-orang yang di sekitar. Jangan jadikan rasa sakitmu itu adalah sebagai fokus utama, tapi jadikanlah fokusnya itu adalah hikmahnya gitu ya, pembelajarannya. Maka ketika kamu fokus terhadap hikmahnya gitu ya, pembelajarannya, kamu akan terus tumbuh. Lebih semangat lagi ngejalanin hidupnya, lebih rajin lagi. Jangan nunda-nunda sesuatu apapun itu, karena banyak hal yang harus dicapai dari hari ini sampai ke depannya. Terus fokus ke karir lah, jangan bucin. Bucin terus, ay. Fokus ke masa depan, ke karir. Bantuin Kang Irsyad.